Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pertama dari rangkaian 20 warisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari hari ini ke menjelang Ramadan ini nanti yang kurang lebih sekitaran 80-an hari lagi, kita akan bersama-sama belajar mengenai barisan-barisan pemuda di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman saat ini kita sudah sangat perlu mempelajarinya. Jangan sampai kita anak-anak muda sekarang itu terlupakan atas anak-anak muda yang ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nah, dalam pembahasan-pembahasan kita ke depan itu, saya akan memakai buku rujukan yang saya miliki. Ini buku rujukan yang dikeluarkan oleh Aqwam. Nah, dengan judul yang sama, yaitu Barisan Pemuda Zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, buku ini teman-teman merupakan buku yang ditransliterasikan dari judul buku aslinya itu Syabab Haula Rasul. Nah, ini ditransliterasikan oleh Umar Mujtahid, jadi kita lebih mudah untuk memahami bukunya. Jadi kedepannya itu dalam pembahasan kita mengenai pemuda di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya akan menggunakan buku ini sebagai rujukan untuk kita. Sebagai pemuda pertama yang akan kita diskusikan bersama itu teman-teman ialah Ali bin Abi Thalib. Sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini teman-teman sudah sangat mudah kita kenali ya. Karena sosok pemuda ini yang di kemudian hari menjadi salah satu khalifah bagi umat muslim, bagi umat Islam begitu, dalam tatanan Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, serta Utsman bin Affan. Yang keempat itu yang kita ketahui adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, sosok Ali bin Abi Thalib ini lahir di Mekah 33 tahun sebelum Hijriyah dan 10 tahun sebelum kenabian. Nah, jadi sosok Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya sosok yang sangat dekat dengan Rasul, karena juga merupakan putra dari paman Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri itu juga sejak kecil bersama dengan Abu Thalib itu sendiri. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah dekat dengan Rasulullah. Karena ketika Rasul itu dewasa, Rasul membawa Ali bin Abi Thalib tinggal bersamanya untuk meringankan beban dari pamannya Abu Thalib itu sendiri. Jadi sejak kecil itu Ali bin Abi Thalib pemuda ini sudah dididik oleh Rasulullah hingga terbentuklah karakter-karakter yang sangat mulia di dalamnya. Karakter yang amanah, jujur, tidak sombong, rendah hati, itu ada semua pada diri Ali bin Abi Thalib. Yang hingga di kemudian hari kita kenal sosok Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah bagi umat Islam dalam tatanan Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah keempat. Nah, sosok Ali bin Abi Thalib ini di masa kecilnya, sewaktu ibunda dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Asad bin Hashim, melahirkannya, diberikanlah panggilan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, panggilan ini adalah Haidarah. Haidarah itu sendiri berarti singa. Nah, kalau kita yang tinggal di Sumatera Utara itu, di bagian Angkola misalnya, di Toba misalnya, atau di beberapa daerah di Sumatera Utara itu, kita juga memiliki nama-nama panggilan. Semisal itu untuk yang laki-laki ada panggilan Dikot, ada panggilan Ucok. Nah, untuk yang perempuan itu ada panggilan semisal Butet, ada juga panggilan Taing, dan bermacam-macam lainnya. Nah, untuk Ali bin Abi Thalib itu sendiri ada sebutan Haidarah yang berarti singa. Di saat Ali bin Abi Thalib itu dewasa juga punya nama panggilan, yaitu Abu Hasan dan Abu Turab. Nah, panggilan ini karena putra dari Ali bin Abi Thalib itu sendiri, yaitu ada Hasan. Nah, putra dari Ali bin Abi Thalib ini ada berkat perkawinan mereka bersama dengan Fatimah putri Rasulullah. Jadi keakraban antara Rasul dan Ali bin Abi Thalib ini sangat akrab. Terlihat sampai-sampai Rasulullah itu menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib
hingga adalah 5 buah hati mereka yang juga merupakan cucu dari Rasulullah. Yang pertama yang kita ketahui itu adalah Hasan, Hussein, Muhsin, Zainab, dan Ummu Kulthum. Dan itulah semua putra-putri dari Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib ini sendiri teman-teman itu masuk ke dalam Islam dalam usia yang cukup belia. Dalam usia 10 tahun, Ali bin Abi Thalib yang sudah sejak kecil bersama dengan Rasulullah itu sudah memeluk agama Islam di usia 10 tahun. Ada sedikit cerita mengenai proses masuknya Ali. Di saat itu Rasulullah beserta dengan Khadijah melaksanakan sholat bersama. Kemudian Ali melihat yang dilakukan oleh Rasul dan Khadijah serta menanyakan apa yang dilakukan oleh mereka begitu. Di saat itu Rasul menjawab bahwa yang mereka lakukan itu adalah agama yang dipilihkan oleh Allah kepadanya, dan juga Rasulullah mengajak kepada Ali supaya memeluk agama Islam serta mengingkari Tuhan-Tuhan buatan yang ada pada saat itu. Karena pada saat itu kaum jahiliyah masih menyembah berhala, dan di situ Rasul mengatakan kepada Ali untuk mengingkari Tuhan buatan seperti ada Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Lata begitu, diingkari. Hingga masuklah Ali ke dalam agama Islam. Nah, setelah itu mereka masih memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu beserta Rasulullah masuk ke dalam Batu Nakhlah, suatu tempat yang ada di Makkah begitu untuk melaksanakan sholat, tiba-tiba Abu Thalib melihat mereka berdua, melihat apa yang mereka lakukan begitu. Nah, di saat itu Abu Thalib tidak mempermasalahkan apa yang mereka lakukan, sehingga Abu Thalib sendiri mengetahui bahwa mereka itu setelah memeluk agama Islam begitu. Nah, karena sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini sudah memeluk agama Islam, berada di dalam didikan Rasul juga, dan tidak pernah menyembah berhala, di kemudian hari Ali bin Abi Thalib mendapatkan sebutan karramallahu wajhah, karena memang Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah menyembah berhala begitu. Nah, jadi itulah proses dari Ali bin Abi Thalib yang masih belia itu menjadi sosok yang seperti kita ketahui, yang dari kecil sudah mendapat didikan dari Rasulullah. Sosok Ali ini juga dikenal sebagai pemuda yang alim, pemuda yang cerdas. Kalaulah Rasulullah itu sebagai kotanya ilmu, Madinatul Ilmi, maka untuk masuk ke dalam kota ilmu itu ataupun ke dalam pusat ilmu itu, kita harus membuka pintunya, dan Ali adalah pintu dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau Ali itu sudah kita ketahui pemuda yang alim, pemuda yang cerdas, pemuda yang juhud. Dikatakan pemuda yang juhud suatu ketika Ali bin Abi Thalib disuguhkan suatu makanan seperti itu yang bernama faluzaz. Nah, makanan ini seperti manisan begitu, warnanya indah, aromanya wangi, rasanya manis begitu. Nah, ketika ditawarkan, Ali mengatakan bahwa dia tidak ingin membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak terbiasa darinya. Jadi faluzaz ini tidak dibiasakan oleh Ali karena tidak terbiasa dengan makanan-makanan mewah seperti itu begitu ya. Karena makanan ini sering dimakan oleh orang-orang raja-raja pada masa itu begitu. Nah, sosok Ali bin Abi Thalib ini juga sangat dekat dengan Rasulullah. Dekatnya itu suatu ketika pada saat Ali bin Abi Thalib sakit. Pada saat Ali bin Abi Thalib itu sakit, Rasulullah itu sholat untuk meminta kesembuhan kepada Ali, hingga Ali merasa pulih dan sehat kembali. Nah, jadi teman-teman, selain dekat dengan Rasulullah sejak kecil hingga dewasanya, hingga Rasul pun menikahkannya dengan putrinya yaitu Fatimah. Nah, Ali ini juga sangat akrab dengan khalifah-khalifah sebelumnya, semisal Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketiga khalifah sebelumnya ini juga tidak ada yang tidak diikuti oleh Ali untuk pembaiatannya sebagai khalifah ataupun pemimpin bagi umat Islam begitu. Nah, jadi bahkan Ali itu memberikan bantuan kepada Umar dan Utsman putranya
Hasan dan Husain untuk membantu pemerintahannya mereka. Jadi teman-teman, begitulah akrabnya seorang Ali beserta dengan sahabat lainnya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar duduk melingkar bersama dengan sahabat-sahabat di suatu masjid di Madinah begitu, dan Ali datang terlambat, kemudian mengucapkan salam ke dalam perkumpulan itu, seketika pun Ali mencari tempat duduk. Nah, di saat itu Abu Bakar bergeser sedikit, karena saat itu posisinya Rasulullah itu bersampingan dengan Abu Bakar. Nah, di saat itu seketika Abu Bakar menggeserkan dirinya, kemudian memanggil Ali agar Ali itu duduk di antara Rasulullah dan Abu Bakar begitu. Begitulah akrabnya mereka pada saat itu, hingga Rasul mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui kemuliaan dari orang-orang yang mulia kecuali orang-orang yang mulia itu sendiri begitu. Jadi Rasul duduk di sampingnya ada Ali dan juga ada Abu Bakar, seperti itu, di dalam suatu perkumpulan bersama sahabat-sahabat lainnya pada masa itu, teman-teman. Nah, selain Ali itu dekat dengan Rasulullah, ketika dewasanya juga Ali itu berbakti kepada Rasulullah. Semisal di malam berhijrah, Rasulullah memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa hari untuk mengembalikan seluruh barang-barang dagangan yang dibawa. Di saat itu pun Ali menaati yang dikatakan Rasul untuk tinggal selama 3 hari di suatu desa itu untuk mengembalikan barang-barang yang dibawa, dan juga setelah selesai melaksanakan tugasnya kemudian mengejar Rasul melalui jalur berhijrahnya, dan mereka bertemu di satu suku yang bernama Amr bin Auf. Nah, hal lain yang kita ketahui itu Ali juga pernah tidur di tempat tidur ataupun di kasurnya Rasulullah ketika ada beberapa kaum ataupun kelompok musyrikin yang ingin membunuh Rasulullah. Nah, di saat itu Allah, dengan bantuan Allah, mata-mata dari seluruh kaum yang ingin membunuh Rasul ini dibutakan sehingga Rasul bisa lari, dan yang mereka lihat di kasurnya tempat tidur Rasul itu hanyalah seorang Ali bin Abi Thalib. Begitulah keakrabannya mereka, hingga salah satu di suatu peperangan, karena hampir seluruh peperangan itu diikuti oleh Ali bin Abi Thalib kecuali di perang Tabuk, karena di saat itu Ali diperintahkan untuk tinggal di Madinah begitu untuk menjaga kota. Nah, di saat itu Ali bin Abi Thalib begini, kaum muslim melihat ada kaum musyrikin dari Bani Amir yang melewati parit yang digali oleh kaum muslim, yaitu Amr bin Abdul al-Amiri. Nah, dari Bani Amir, seorang pejuang kuat, tangguh dan kesatria begitu, melewati parit yang sudah digali oleh umat muslim. Nah, ketika itu Amr bin Abdul al-Amiri ini menantang umat muslim. Di saat itu Ali langsung sontak untuk meminta izin kepada Rasul agar melawan Amr bin Abdul al-Amiri ini. Namun Rasul melarangnya karena Ali masih muda, masih dilarang terus meminta izin. Pada akhirnya Rasul mengizinkan Ali untuk melawan Amr bin Abdul al-Amiri ini. Kemudian Ali pun berlari-lari kecil dengan badannya itu yang tegap begitu, dengan kita tidak bisa membedakan lengan bagian atas dan kirinya itu. Secara fisik Ali itu sangat kuat, berlari kecil, dia itu secara fisik juga perutnya buncit, rambutnya lebat, jenggotnya lebat. Ketika dewasa itu rambutnya beruban dan tidak disemir, tidak diberikan warna begitu. Matanya lebar, wajahnya selalu ceria, dan seorang sosok yang sangat tampan secara fisik. Jadi Ali berlari kecil menemui Amr bin Abdul al-Amiri yang menentang umat muslim ini, dan kemudian Amr bin Abdul melibaskan pedangnya. Ali pun menangkisnya hingga pada akhirnya Ali bisa mengalahkan Amr bin Abdul al-Amiri. Nah, begitulah kedekatan mereka, bukan hanya sebatas keluarga. Di medan tempur pun
Mereka itu sangat akrab. Ali itu setia untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga pada akhirnya Ali itu wafat secara syahid, dibunuh oleh Abdurrahman Al-Muradi. Abdurrahman Al-Muradi pada hari ke-17 Ramadan di tahun ke-40 Hijriyah begitu. Jadi sosok Ali bin Abi Thalib ini sangat dekat dengan Rasulullah, sangat cerdas, pemberani. Sosoknya juga sangat juhud begitu. Dan juga kalau berkumpul dengan anak-anaknya begitu, bertemu dengan anak-anaknya, Ali ini sangat senang. Karena Ali ini sewaktu menikah dengan Fatimah yang berusia 15 tahun dan Ali itu berusia di 25 tahun, mereka menikah, dan selama pernikahan itu Ali tidak menikahi wanita lain begitu. Nah, di saat itu mereka punya 5 anak, yaitu Hasan, Hussein, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulsum. Namun setelah Fatimah meninggal dunia ataupun wafat di tahun ke-11 Hijriah, barulah Ali menikah dengan wanita-wanita lainnya sebanyak 9 wanita. Jadi dari hasil pernikahannya itu Ali memiliki 17 putri dan 11 putra. Ali itu ketika berkumpul dengan anak-anaknya sangat senang. Hingga pada saat itu Ali berkata bahwa ada kewajiban seorang orang tua kepada putra-putrinya, begitu juga anak kepada orang tuanya. Yaitu sebagai orang tua kita wajib memberikan pendidikan yang baik, nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran begitu. Dan sebagai anak juga wajib menaati orang tua. Wajib menaati orang tua kecuali dalam hal-hal kemaksiatan begitu. Mungkin teman-teman begitu dulu sekian cerita kita mengenai Ali bin Abi Thalib, sosok pemuda yang cerdas, yang alim, zuhud dan pemberani ini. Sampai jumpa di pemuda-pemuda lain yang akan kita diskusikan bersama. Terima kasih, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.